Apakah yang dijadikan budak itu hanya wanita dan laki-laki yang belum dewasa saja? Tidak, anak-anak. Ya anak-anak, ya tua, ya dewasa, ya remaja. Ketika orang kafir itu kalah perang, dijadikan budak oleh kaum muslimin. Dan sebaliknya, ketika kaum muslimin kalah perang, dijadikan budak oleh orang-orang kafir. Ya dulu kan begitu. Perbudakan itu diawali oleh peperangan. Ya. Ketika saya sakit, saya minta bantuan uang kepada adik untuk berobat, tapi tidak diberi bantuan. Bagaimana saya menyikapinya? Ya tentu sabar. Kita tidak bisa memaksakan seseorang, orang lain, ya di mata Allah kan, mau adik, mau kakak, mau tetangga, mau siapapun kan bukan kita, orang lain kan, untuk berbuat baik kepada kita. Nggak bisa maksa, ya minta tolong ya. Diberi ya alhamdulillah, nggak diberi ya sabar ya. Yang kedua, bikinlah uzur. Kalau perlu 100 uzur, 100 alasan. Oh betul dia kaya, tapi mungkin ada sesuatu tapi mungkin kebutuhannya luar biasa gitu. Kan ketika kita dikecewakan oleh saudara kita, kita disuruh bikin 100 alasan ya. Ketika saudara kita ini janji mau datang ke rumah, nggak datang, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas misalnya, bikin 100 alasan. Mungkin dia sedang panik, mungkin ada sesuatu, atau mungkin tiba-tiba sakit, pingsan, banyaklah, bikinlah. Jangan langsung suudzon dasar, khianat, nggak nepatin janji, langsung caci maki, jangan. Apa yang harus dilakukan jika kita tidak sengaja mendengar musik? Ya apa ya? Ya kalau bisa meninggalkan tempat itu. Kalau nggak bisa, mungkin lagi makan di warung, di restoran, ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau tutup kuping juga, orang lagi ngobrol ya kan, ya sudah. Yang penting nggak usah goyang-goyang kepala aja lah, ya kan. Goyang-goyang kaki, goyang-goyang kepala, mentang-mentang bukan dia yang nyetel gitu kan bukan saya yang nyetel ya. Maksudnya jangan dinikmati. Ya sudah, lewat saja kan. Bolehkah mengadakan kajian di rumah, di kampung, karena belum ada masjid yang memperbolehkan? Ya tentu boleh saja. Ini karena masjid tidak ada ya. Kalau ada lebih baik jangan. Jauh lebih mulia, lebih berkah, lebih baik di masjid. Jangan di rumah. Jangan pula di hotel. Ya. Kalau di hotel tentu tidak semua orang bisa ikut. Hotel pasti bayar ya kan. Ya boleh di hotel, jangan diumumkan. Kalau di hotel diumumkan, kasihan yang nggak punya uang, karena kan bayar. Rasul saja sudah ditegur kan, ketika menghususkan pembesar-pembesar Quraisy akan ya. Ketika pembesar-pembesar Quraisy minta kepada Nabi waktu khusus, tempat khusus, nggak mau dicampur dengan Bilal, Khobab bin Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Ibnu Mas'ud, yang budak-budak, yang miskin-miskin ini nggak mau. Pengen waktu khusus, pengen tempat khusus, pembesar Quraisy itu. Nah, Nabi mau mengiyakan.
Nabi mengiyakan bukan karena Nabi senang sama orang-orang kaya, para pengusaha, bukan. Ya supaya yang dapat hidayah jangan orang-orang miskin doang, yang kaya juga dapat hidayah. Ya samalah kayak panitia-panitia sekarang gitu kan, ngomongnya kan gitu. Ya kita kasih udur lah kalau orang-orang kaya, pejabat, para artis kan ya pegel lah, nggak biasa duduk di bawah di masjid. Ya kita kasih ke tempat di hotel lah, begitu kan. Ya, Rasulullah memahami seperti itu supaya sama-sama dapat petunjuk. Allah langsung tegur, wala ta'du aynaka anhum wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan ikuti mereka, jangan palingkan kedua matamu kepada orang-orang yang miskin, yang tunduk, yang khusyuk itu. Rasul ditegur. Kecuali memang nggak ada masjid yang bisa menampung, ya boleh bebas di mana saja. Habis? Bagaimana mengatasi anak yang sudah dipanggilkan guru ngaji tapi tidak ada perubahan? Kan belum, sabar ya. Emang antum punya kaidah bahwa kalau dipanggilkan guru ngaji ya pasti menjadi baik? Enggak. 5 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, 2 tahun ya belum selesai. Kita masih hidup, anak kita masih hidup, terus ya sabar, terus sabar, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan punya anggapan kalau sudah didakwai pasti mau ya. Bagaimana dengan isu gempa besar? Jangan takut ya, seperti tadi, tawakal ya. Kalau gempa kemudian mati, emang itu mendahului takdir ya. Sebetulnya kita mati masih 10 tahun lagi, berhubung ada gempa besar sekarang dah mati, mungkinkah? Tidak mungkin. Jadi mati atau tidak nggak ada hubungannya dengan gempa, jantung, paru-paru, kanker, nggak ada hubungannya dengan ajal. Bagaimana cara anak sabar menghadapi ibu yang kurang baik? Harus diusahakan ya. Mau jahat sejahat siapalah, wajib taat, jangan menyakiti ibu. Terus sabar. Kecuali diajak maksiat, tentu jangan mau, jangan taat. Kalau sekedar ayo ikut ibu bikin ini, masak ini, taati sebagai seorang anak. Apalagi laki-laki atau perempuan yang belum bersuami, taatilah orang tua. Kapan kaum muslimin menang melawan Yahudi? Tentu tahun nggak ada yang tahu, tahun bulan nggak ada yang tahu. Bahwa nanti akan menang pasti. Kita tidak mungkin ragu dengan sabda Nabi tentang pohon Barakah. Nggak mungkin Nabi omong kosong. Kita yakin, seyakin-yakin. Hanya waktu itu belum sampai, sabar. Nanti pada satu ketika. Nah sekarang tentu tidak boleh berpangku tangan, nunggu sampai ada pohon Barakah, nunggu sampai datang seorang pemimpin bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nggak boleh. Ini nasihat Syalbani. Ya artinya yang punya senjata, yang punya bom, yang punya jenderal, yang punya pasukan, ya hancurkan, serang ya. Bahkan dalam Islam jangan nunggu,
Jangan nunggu Yahudi berulah. Ya ini kan sudah berulah. Insya Allah dunia internasional nggak akan menyalahkan seandainya salah satu negara Islam menghancurkan habis Yahudi. Kan mereka mulai duluan ya. Itu pun nggak ada. Ya, yang katanya mau nyerang mau balas nggak balas-balas. Ya kan? Ya kalau melihat sekilas ya dia juga sama. Syiah Rafidhah dengan Yahudi itu kan sama, ada kesamaan, banyak kesamaan dan banyak dalil tentang itu. Seolah sandiwara saja. Wallahu habis ya. Ada yang saya ingin tanyakan mengenai masalah yang tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang sedikit sufi gitu Pak Ustaz. Nah kalau dia sufi, kalau yang Pak Ustaz pahami mungkin bisa ada berbagai macam kelompok jenis sufi di Pak Ustaz ya. Juga kan ada sufi tarekat bisa dikatakan Ustaz. Iya. Itu yang tingkatnya lebih itu nggak perlu sholat lagi. Iya. Itu tingkatan tersebut itu apa ya sufi Ustaz. Termasuk kalau Imam Ghazali ini apakah termasuk sufi yang juga menyimpang atau bagaimana Ustaz? Ya. Panjang ya. Intinya bahwa sufi ini orang-orang yang ingin baik, ingin ibadah. Mereka bukan orang jahat, mereka bukan pemabuk, penjudi, koruptor, germo, pelacur, bukan. Mereka ini ahli ibadah, pengen baik, pengen dekat kepada Allah. Cuman sayang, nggak pakai dalil, itu aja. Ngarang sendiri. Jadi ya contoh sederhana misalnya, ketika malas ibadah, ketika futur, mereka bikin kuburan. Ada di antara mereka bikin kuburan di belakang rumahnya. Nah, ketika futur, ketika malas, masuk ke kuburan itu, seolah berbaring di situ, seolah sudah mati. Lalu dia baca ayat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku lagi ya Allah, aku akan beramal saleh dan aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah sebanyak-banyak, akan beramal saleh sebanyak-banyaknya. Nah, ini salah satu contoh ya, di antara mungkin ratusan atau ribuan contoh. Bolehkah seperti ini? Tentu tidak boleh. Kalau boleh, kalau itu benar baik, tentu para sahabat sudah melakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka bebas berbuat demi mencapai kebaikan. Ya, ada kemana-mana bawa foto gurunya agar sholat itu khusyuk. Di depan dia sholat ada foto gurunya, karena betul-betul khusyuk. Ya dibantu oleh setan tentunya. Ya kan? Ada yang begini, ada bikin tarekat, tidak boleh zikir itu dalam sehari semalam kurang dari 1000, kurang dari 4000, macam-macam. Akhirnya jadi tarekat yang banyak itu. Nah, Al-Ghazali termasuk terkena syubhat ilmu filsafat, kan larinya ke situ. Jadi berpikir. Bukan kembali ke dalil. Gimana kata Nabi, gimana kata para sahabat, bukan. Tapi ngarang sendiri, mikir sendiri. Filsafat kan begitu, para filosof begitu. Mana ada Sokrates, Aristoteles, Plato menukil ucapan Nabi Musa misalnya, Nabi Ibrahim, nggak ada. Ngarang sendiri. Kira-kira begitu. Jadi mereka ngarang. Terjadilah seperti yang kita saksikan hari ini. Berbagai macam cara peribadatan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak pernah dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Wallahu a'lam.
contoh yang semacam ini, ada saudara-saudara kita juga di masjid itu melakukan mencontoh juga dengan cara berzikir, berdoa dan berjamaah di luar sana. Tapi dilakukan kalau mungkin kami agak akan melakukan mencontoh hal sebetulnya ini juga. Tapi kalau yang sekarang ini mencoba ambil tiap hari, setiap sholat melakukan berzikir, berdoa secara berjamaah. Nah itu ada nabi-nabi seperti itu Pak Ustaz. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau merasa benar, mana dalilnya, mana hujahnya? Mana? Nabi setiap kali selesai sholat, Nabi memimpin jamaah zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nggak ada. Yang ada cuman beberapa minggu, beberapa bulan. Kapan? Awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah. Betul kesaksian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan gak ikut sholat karena masih umur 7 tahun, mungkin 8 tahun. Kan Rasul wafat, Ibnu Abbas kira-kira 10 tahun. Jadi waktu itu mungkin 7 tahun, mungkin 6 tahun. Nah, Ibnu Abbas cerita dulu aku tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah, itu kalau aku dengar mereka baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Dulu setelah Ibnu Abbas dewasa, setelah nggak ada lagi, karena tujuannya untuk mengajarkan, karena Rasul mengajarkan ibadah itu sambil ibadah. Nabi mengajarkan tata cara wudu sambil wudu, ya seperti tadi Nabi mengajarkan tata cara sholat sambil sholat. Nggak ada nih begini nih cara ruku, ini lihat nih saya ruku begini nih, nggak ada. Ya Nabi ruku, Nabi sujud, sholat. Para sahabat disuruh melihat. Maka Nabi mengajarkan habis salam itu baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, meminkas salam, dan seterusnya. Ya gimana para sahabat tahu kalau nggak keras? Nabi keras awal-awal. Nah ketika sudah beberapa pekan, beberapa bulan, para sahabat sudah pada hafal, Nabi kembali ke akhir-akhir surat Al-A'raf. Wadkur rabbaka fi nafsika tadurruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah, sebut nama Allah dengan suara lirih, rendah. Wa dunal jahri minal qaul, bukan jangan dengan suara keras. Jadi boleh mengeraskan ketika mengajari. Ya. Mungkin kita punya anak TK, dia ikut-ikutan sholat, nah kita keraskan. Saat sholat di rumah, mungkin tahajud, mungkin duha, ya. Nah, anak kita TK itu ikut-ikutan sujud, nah, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kira-kira itu boleh untuk mengajari. Wallahu a'lam. Jadi tidak benar ya kalau mereka mengklaim itu mencontoh Nabi dengan zikir berjamaah. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.